teknik hidroponik dan vertigasi. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai sistem vertigasi rakit apung. Yang Anda lihat di sini adalah sistem vertigasi rakit apung. Pada dasarnya hampir serupa dengan sistem smart watering 02 kemarin yang kita bahas ya, yang sudah kita bahas. Pada sistem rakit apung, tanaman disimpan pada media yang mengapung di atas larutan nutrisi ya, seperti Anda lihat di sini. Ya, disimpan langsung di atas larutan nutrisi sehingga disebut dengan sistem rakit apung. Nah, material pengapungnya sendiri bisa menggunakan macam-macam. Yang paling banyak digunakan di Indonesia adalah styrofoam dengan ketebalan 5 cm biasanya digunakan. Kenapa harus styrofoam dan ketebalan 5 cm? Karena pada saat tanaman itu nanti semakin besar, material ini tentunya dia akan semakin berat. Jadi harus menahan beban yang lebih berat seiring dengan pertumbuhan tanaman, sehingga kita perlu menjamin bahwa tidak terjadi lengkungan atau si material apung ini dia tidak tenggelam karena beban dari tanaman. Nah, dari sistemnya sendiri yang kita punya di sini, sistem rakit apung yang kita miliki, larutan nutrisi disirkulasikan dari tandon nutrisi yang kita punya di bagian bawah di sini. Anda bisa lihat di sini. Larutan nutrisi disirkulasikan menggunakan pompa listrik yang submersible, ditarik ke atas menuju ke sistem pembagi pada bagian ini. Anda bisa lihat di sini. Ini adalah sistem pembagi sebelah sini. Dia akan membagi aliran secara merata pada seluruh bak media. Nah, kemudian pada level tertentu kita setting saluran pembuangan dengan ketinggian larutan yang kita tentukan. Rata-rata ketinggiannya itu adalah di ketinggian air di sekitar 6 sampai dengan 7 cm. Yang Anda lihat di sini. Jadi ini adalah merupakan saluran untuk mendrain atau membuang. Sehingga kita jaga, dan di sini kita jaga tinggi larutan di sini sekitar 6 sampai dengan 7 cm. Nah, dari sini kemudian larutan nutrisi disirkulasikan kembali ke dalam tandon, dan nanti dia akan dialirkan kembali ke dalam bak media. Itulah kenapa pada sistem rakit apung ini juga disebut dengan sistem deep water culture yang tersirkulasi atau disirkulasikan. Nah, salah satu kelemahan dari sistem rakit apung adalah disinyalir rentan terhadap nilai kadar oksigen pada air yang relatif rendah, sehingga di sini kita memasang aerator. Ini adalah pompa aerator, Anda bisa lihat di sini. Kita pasang aerator yang disimpan. Ini ada material batu aeratornya ya, batu apungnya. Kita lihat di sini. Ini adalah material batu apung yang mensuplai atau diharapkan dapat meningkatkan kadar oksigen pada larutan nutrisi. Nah, fungsinya adalah pada saat pasokan oksigen pada larutan nutrisi ini sesuai dengan yang diperlukan tanaman, pada dasarnya tanaman akan dapat menyerap air dengan baik, dan kondisi perakaran juga dapat terjaga. Anda dapat lihat tadi perakaran tanamannya relatif berwarna putih bersih ya. Itu menandakan bahwa akar tanaman itu berada pada kondisi yang sehat dengan ketersediaan oksigen yang cukup pada media larutan yang kita buat. Demikian tentang sistem rakit apung. Sebagaimana halnya dengan sistem yang lain, Anda di sini perlu menguji nanti berapa tinggi kedalaman larutan nutrisi yang ada di dalam sistem ini. Kemudian dimensi dari keseluruhan sistem silahkan Anda deskripsikan, begitu juga dengan sistem kerjanya, proses kerjanya.